Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Saudara-saudariku yang berbahagia, istiqamah di dalam kehidupan. Arti istiqamah menurut bahasa lurus dan mapan. Menurut istilah, meniti jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus dengan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Istiqamah mencakup menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Saat ini kita berada di bulan Ramadan. Banyak di antara kita yang kurang istiqamah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal Ramadan dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasanya dijaga dari perbuatan maksiat. Dia rajin qiyamul lail, salat tarawih, membaca Al-Qur'an, bersedekah, membantu fakir dan miskin, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aktivitas ibadah dia di awal Ramadan sangat begitu semangat. Namun setelah masuk pertengahan, apalagi akhir bulan Ramadan, maka semakin berkurang semangat ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam keistiqomahan. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di suatu tempat. Datanglah sahabatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar melihat ke arah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah ada beberapa helai yang memutih. Umar bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapakah rambutmu sudah beberapa helai memutih?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Umar, rambutku ini memutih karena memikirkan satu ayat di dalam surah Hud ayat 112. Apakah bunyi ayat tersebut wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Istiqomahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dan orang-orang yang bertaubat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudariku yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambut beliau memutih beruban beberapa helai karena memikirkan perintah Allah agar beliau istiqamah, memikirkan akhirat, amalan apa yang beliau harus kerjakan di dunia untuk keselamatan nanti di akhirat. Sementara kita umatnya banyak rambutnya memutih beruban karena memikirkan dunia, harta benda, kedudukan, anak, istri, jabatan, politik dan sebagainya. Inilah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rambut beliau memutih karena memikirkan keistiqomahan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis sahih Muslim ada seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah. Dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu ungkapan di dalam Islam yang tidak akan aku tanyakan kepada selain engkau." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah thumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kamu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sandingkan antara iman dan istiqamah, karena iman tanpa istiqamah dia akan berkurang.
Iman harus dibarengi dengan keistiqomahan, menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh apa yang Allah perintahkan dilaksanakan. Segala apa yang dilarang dia tinggalkan segera. Maka iman harus disempurnakan dengan keistiqomahan. Harithah, seorang sahabat Rasulullah yang masih muda belia berusia 17 tahun, pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu pagi. Beliau alaihi salatu wasallam bertanya tentang keadaannya di pagi hari itu. Wahai Harithah, bagaimana keadaanmu di pagi hari ini? Tentunya kalau kita ditanya tentang keadaan kita, kita menjawab, keadaan kita baik, sehat walafiat, rezeki lancar, keluarga baik, dan seterusnya. Yang kita sampaikan adalah urusan dunia. Namun Harithah yang masih muda belia, dia menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mantap. Wahai Rasulullah, keadaanku pagi hari ini seolah-olah aku melihat arasnya Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar. Dan seakan-akan aku melihat bahwa ahli surga menikmati anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Dan seolah-olah aku melihat penghuni neraka mereka berteriak menjerit-jerit keras karena diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hai Rasulullah, di malam hari aku bangun qiyamul lail, salat tahajud, membaca Al-Quran, dan di siang hari aku berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Arafta falzam." Wahai Harithah, engkau telah tahu, maka konsistenlah, kontinulah engkau saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, orang yang mengatakan Rabbnya adalah Allah, kemudian dia istiqamah, maka banyak rahmat Allah yang akan diberikan kepadanya. Di dalam surah Fussilat ayat 30 sampai 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka para malaikat turun kepada mereka atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berkata, wahai manusia, jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih hati, dan berbahagialah, sesungguhnya tempat kalian adalah surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Kami akan menjadi pelindung-pelindung kalian di dalam kehidupan dunia dan nanti di akhirat. Dan untuk kalian di dalam surga apa yang kalian inginkan, dan di dalamnya apa yang kalian minta, sebagai penghormatan, balasan yang terbaik dari yang maha pengampun lagi maha penyayang. Saudara-saudaraku yang berbahagia, inilah balasan bagi orang-orang yang beriman, beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat selalu mendampingi mereka, mulai di dalam kehidupan mereka, di alam kubur mereka, sampai nanti di akhirat kelak. Maka kebahagiaan Allah selalu berikan kepada mereka. Semoga malaikat selalu mendampingi kita di dunia, saat nanti kita akan meninggal dunia husnul khatimah. Lalu nanti di alam kubur kita juga ditemani oleh para malaikat, dan nanti di akhirat kita digolongkan dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.